Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartini Seliana, mahasiswi Magister KPI UIN Sunan Kalijaga. Saya akan mepresentasikan tugas akhir semester mata kuliah analisis wacana dengan dosen pengampu Dr. Rama Kertamukti. Pada tugas akhir ini, saya mencoba menganalisis berita yang diterbitkan detikfinance.com dengan judul Tapera di Mata Gen Z, Untung atau Buntung, berdasarkan teori analisis Ten A. Van Dijk. Pemilihan berita ini didasari oleh beberapa hal. Yang pertama, kebijakan pemerintah Indonesia berupa program Tapera yang bertujuan untuk menyediakan dana perumahan bagi masyarakat pekerja berdasarkan undang-undang. Yang kedua, Tapera diwajibkan bagi semua pekerja di Indonesia, baik pegawai negeri maupun swasta. Kebijakan ini mengharuskan pekerja untuk menyisihkan sebagian dari penghasilannya ke dalam dana Tapera. Pemerintah berargumen bahwa kewajiban ini akan memberikan jaminan perumahan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat pekerja dalam jangka panjang. Namun, banyak pekerja yang merasa bahwa kebijakan ini menambah beban finansial mereka, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Yang ketiga, kontroversi yang muncul dengan adanya kewajiban Tapera, khususnya di kalangan Gen Z. Sejak diperkenalkan, program ini telah memicu berbagai reaksi dari berbagai pihak, baik dari segi dukungan maupun kritik. Begitu juga dengan generasi muda zaman sekarang yang dikenal dengan Gen Z. Untuk memahami bagaimana berita tentang Tapera, tabungan perumahan rakyat, disusun, diinterpretasikan, dan digunakan dalam konteks kewajiban dan partisipasi publik, saya menggunakan teori analisis wacana kritis Van Dijk, di mana teori Van Dijk memiliki 3 elemen untuk membantu memahami bagaimana teks dan percakapan disusun dan dipahami. Pertama, struktur makro. Struktur makro ini mengacu pada isi dan tema umum dari sebuah teks atau wacana. Struktur makro ini adalah gambaran besar atau kerangka dasar yang mengorganisir informasi utama dalam teks. Struktur makro ini membantu pembaca atau pendengar memahami ide-ide utama dan bagaimana mereka terhubung satu sama lain. Yang kedua, ada superstruktur. Superstruktur ini merujuk pada bentuk atau format dari teks atau wacana yang mengacu pada kerangka retoris atau skematik yang digunakan untuk mengatur makrostruktur. Superstruktur memberikan struktur formal kepada teks seperti judul, isi, dan penutup dalam artikel berita. Yang ketiga, ada struktur mikro. Struktur mikro ini berfokus pada detail-detail kecil dalam teks, seperti pilihan kata, kalimat, dan hubungan antar kalimat. Mikrostruktur juga mencakup analisis linguistik yang lebih rinci tentang bagaimana teks dibangun pada tingkat yang lebih kecil. Struktur mikro juga membantu menjelaskan bagaimana makna diciptakan melalui struktur kalimat, kosakata, dan perangkat kohesi seperti pronomina, konjungsi, dan lain sebagainya. Sumber data. Sumber data berasal dari detikfinance.com yang ditulis oleh Safira Chandra Arini dan terbit pada tanggal 16 Juni 2024. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan membaca, memahami, dan menganalisis wacana dari berita yang dipublikasikan oleh detikfinance.com. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan model teori Van Dijk yang terdiri dari 3 elemen, yaitu struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Selanjutnya, pembahasan. Yang pertama yaitu struktur makro. Struktur makro yang dibahas pada berita ini adalah kebijakan pemerintah terkait program tabungan perumahan rakyat atau Tapera dan tanggapan dari generasi Z terhadap kebijakan tersebut. Yang kedua, superstruktur. Superstruktur ini di mana struktur berita terlihat pada awal paragraf, yaitu pengenalan, di mana disebutkan pemerintah memperkenalkan Tapera sebagai solusi untuk masalah pembiayaan perumahan. Kemudian, pernyataan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, mengenai kesulitan generasi Z untuk membeli rumah tanpa bantuan Tapera. Kemudian, konteks atau isi, seperti yang terlihat pada layar, adanya aturan Tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024. Iuran Tapera akan diterapkan paling lambat tahun 2027. Iuran akan memotong gaji pekerja sebesar 2,5% dan 0,5% ditanggung perusahaan. Kemudian, reaksi generasi Z yang diwakili oleh Yusuf Imron yang menyatakan keberatannya terhadap kebijakan iuran Tapera yang dianggap memberatkan. Kekhawatiran Yusuf tentang potensi korupsi dalam pengelolaan Tapera dan pandangan Yusuf tentang harga rumah yang semakin mahal, tetapi membeli rumah bukan prioritasnya saat ini.
Kemudian ada juga Rizky Julianto setuju dengan tujuan Tapera, tetapi mengkritik pelaksanaannya yang dianggap memaksa. Rizky menyoroti ketidaksiapan Indonesia dalam pengelolaan dana Tapera dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Meskipun harga rumah mahal, Rizky lebih memilih menabung untuk membeli rumah secara tunai di masa mendatang. Selanjutnya, pada bagian penutup. Pada bagian penutup, adanya kesimpulan dari pandangan generasi Z yang meragukan efektivitas dan pelaksanaan Tapera. Struktur mikro. Yang pertama yaitu ada analisis semantik, di mana analisis semantik berfokus pada makna dan hubungan makna dalam teks. Dalam teks berita ini, ada beberapa poin penting yaitu tema utama. Tema utamanya yaitu program tabungan perumahan rakyat atau Tapera dan tanggapan dari generasi Z terhadap program ini. Kemudian ada makna kata dan frasa, misalnya meringankan pembiayaan perumahan, menunjukkan tujuan positif dari program, sedangkan memberatkan masyarakat dan ladang korupsi, menunjukkan kritik dan ketidakpercayaan. Selanjutnya ada proposisi, di mana dalam teks ini mengandung beberapa proposisi utama, termasuk bahwa Tapera diharapkan membantu pembiayaan perumahan, tetapi ada kekhawatiran dari masyarakat mengenai beban iuran dan potensi korupsi. Yang terakhir, konotasi dan implikasi. Frasa seperti ditambah ketidakpercayaan saya terhadap pengelolaan uang tersebut, menyiratkan kecurigaan dan ketidakpuasan terhadap pengelolaan dana oleh pemerintah. Selanjutnya, berdasarkan analisis sintaksis. Analisis sintaksis ini melihat struktur kalimat dan bagaimana elemen-elemen dalam kalimat diorganisir. Yang pertama, ada struktur kalimat. Dalam teks berita ini, seperti yang terlihat di layar, berita ini menggunakan berbagai struktur kalimat, termasuk kalimat kompleks dan majemuk. Seperti, adapun aturan tentang Tapera di tanah air mengacu pada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang Tapera. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Misalnya, kutipan langsung dari Yusuf Imron dan Rizky Julianto yang memberikan perspektif personal dan menambah kedalaman pada argumen. Yang ketiga, penggunaan konjungsi. Kata penghubung seperti namun demikian, padahal, dan ditambah lagi, membantu menghubungkan argumen dan memberikan alur logis pada teks. Selanjutnya, analisis leksikon. Analisis leksikon ini mencakup pilihan kata dan frasa yang digunakan dalam teks. Yang pertama yaitu pilihan kata. Pilihan kata-kata seperti meringankan, membantu, memberatkan, dan korupsi menunjukkan sikap penulis dan informan terhadap program Tapera. Kata-kata ini mencerminkan nuansa positif dan juga nuansa negatif. Yang kedua, penggunaan istilah teknis dan spesifik. Istilah seperti iuran Tapera, peraturan pemerintah, dan kredit pemilikan rumah atau KPR menunjukkan spesifikasi dan kejelasan dalam konteks kebijakan perumahan. Dan yang ketiga, penggunaan pronomina, penggunaan kata ganti orang pertama, yaitu saya dan kami, dalam kutipan, memberikan perspektif personal dan pengalaman individu terhadap isu yang dibahas. Terakhir, kesimpulan. Analisis wacana menggunakan model Van Dijk ini menunjukkan bahwa teks ini disusun dengan struktur yang jelas dan mendalam dalam mengkritik kebijakan Tapera. Tema utama dari teks berita ini yaitu tentang tantangan generasi Z dalam menghadapi kebijakan ini, dipertegas dengan penggunaan kutipan langsung dari narasumber yang merepresentasikan kelompok tersebut. Melalui struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro, analisis ini mengungkapkan bagaimana teks tersebut membangun argumen dan menyampaikan pesan kritis terhadap kebijakan pemerintah. Demikian presentasi saya mengenai analisis wacana kritis tentang berita Tapera di mata Gen Z, untung apa buntung. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.